Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita harus menunjukkan semangat pagi kapanpun harinya. Untuk itu, Ibu akan sapa kalian. Semangat pagi anak Ibu. Bertemu dengan saya, bertemu pula dengan pembelajaran favorit kamu. Yups, apalagi kalau bukan bahasa Indonesia. Saya Ibu Ana, nama lengkap saya Tri Nur Hasana. Yang pasti saya orangnya manis. Ingat anak Ibu, saat ini kalian sudah kelas 9, belajar dengan giat, jangan mudah menyerah, karena dengan belajar, kamu akan menjelajahi dunia. Dan dengan belajar pula, kamu akan menjalankan tanggung jawab kamu. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pertama, silakan kamu simak video berikut ini. Berikut ini adalah cara membuat pelangi buatan. Mau tahu caranya? Pertama-tama yang kita siapkan adalah sebuah cermin dan wadah pasu atau ember yang berisi air. Penuhin aja ya guys airnya. Berikutnya adalah letakkan cermin ke wadah yang berisi air. Dengan posisi cermin agak miring di bawah sinar matahari. Lalu, pantulkan sinar matahari dari cermin ke tembok. Yuk, kita main pelangi. Wow, indah sekali. Tapi jangan terlalu lama ya guys, main panas-panasan, nanti kulit kita gosong lagi. Hihihi. Baiklah anak Ibu, setelah kamu memahami isi video tersebut, adakah muncul dalam benak kamu, apa sih hubungan video dengan materi? Ya, hubungannya sangat erat sekali. Video tadi menunjukkan sebuah eksperimen membuat pelangi. Anak Ibu, materi yang akan kita pelajari yaitu melaporkan percobaan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, kamu mengetahui struktur dari teks laporan tersebut. Yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Lalu menurut kamu, apa sih manfaat kita mempelajari ini? Atau apa sih manfaat membuat laporan percobaan sendiri? Nah, ada beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan. Yang pertama, menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Kedua, mendapat data objektif sesuai fakta yang ada. Dan yang paling penting nih, yang ketiga, dapat kamu gunakan untuk mengukur kualitas suatu proses atau kualitas situasi tertentu atau kualitas dari objek tertentu yang kamu laporkan. Pertama yang akan kita pahami adalah struktur teks laporan. Anak Ibu, kalian bisa lihat halaman 24 buku cetak kalian. Nah, di dalam teks laporan percobaan itu ada dua struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum memuat definisi dari benda yang dibahas secara umum. Nah, ciri-ciri dari definisi ini terdapat kata ialah, terdapat kata adalah, terdapat kata merupakan. Pilih salah satu dari ketiga kata itu untuk membuat definisi dari benda atau objek yang kamu
bahas secara umum. Pernyataan umum juga letaknya di paragraf awal atau paragraf pertama. Itu adalah ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, struktur dari teks laporan percobaan adalah uraian. Setelah tadi kita membuat pernyataan umum yang berisi definisinya, nah masuk ke paragraf kedua itu berisi uraian. Uraian ini berisi pemahaman secara rinci untuk lebih menjelaskan objek atau benda yang dilaporkan. Ciri lainnya adalah uraian juga berisi dukungan informasi atau data dari pernyataan umum yang kamu jelaskan sebelumnya. Nah, anak ibu, silakan amati gambar berikut. I want nobody but you. Gambar apakah itu? Yeay, tepat sekali. Itu adalah kelelawar. Di beberapa daerah, kelelawar disebut juga dengan kampret atau kalong. Anak ibu, kali ini ibu akan membuat tutorial menulis teks laporan. Kita akan membuat teks laporan sederhana dengan judul kelelawar. Nah, masih fokus pada struktur ya. Sekali lagi ibu ingatkan, ada dua struktur tadi. Yang pertama adalah pernyataan umum dan yang kedua adalah uraian. Agar kamu lebih mudah memahaminya, silahkan buka buku cetak halaman 21. Ikuti tutorial berikut. Jangan lupa siapkan juga buku catatan kamu ya, beserta alat tulisnya. Paragraf awal itu kita akan buat pernyataan umum terlebih dahulu. Nah, pernyataan umumnya kita buat. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Untuk pernyataan umum cukup sampai di sini. Coba perhatikan kata definisi yang tadi digunakan, yaitu merupakan. Masih ingat ya anak ibu bahwa salah satu ciri-ciri dari definisi atau pernyataan umum itu terdapat kata merupakan, terdapat kata ialah, dan terdapat kata adalah. Untuk teks ini kita pakai kata merupakan. Selesai untuk pernyataan umum. Paragraf selanjutnya kita akan isi dengan uraian. Jadi ada beberapa bagian yang bisa kita rincikan dari kelelawar tadi. Perhatikan ya. Misalkan kita mau menyajikan penampilannya. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Mungkin dari penampilan. Lalu kita mau lebih jelaskan lagi dari jenis makanannya. Misalkan, beberapa kelelawar makan darah dan seterusnya. Kemudian, kita bisa lihat dari kapasitas atau kemampuan si kelelawar bisa lebih dirincikan lagi. Lalu kita juga bisa amati dari sisi proses perkembangbiakannya. Nah, di uraian ini dia lebih bersifat bebas ya nak. Jadi apabila uraian ini lebih menjelaskan pernyataan umum tadi atau si kelelawar tadi, itu sah-sah saja. Nah, berdasarkan pernyataan umum dan uraian yang sudah kita buat tadi, kita bisa menjadikannya dalam bentuk 3 paragraf atau 4 paragraf. Maka akan berbentuk menjadi teks laporan percobaan. Teks laporan dengan judul kelelawar. Mudah kan? Sangat mudah dong. Ya, perhatikan teks laporan yang sudah kita buat tadi. Setelah struktur selesai,
Sekarang pahami ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, di dalam teks laporan percobaan harus ada aspek umum. Adanya aspek umum apakah jenis transportasi, atau mamalia, unggas, dan lain-lain. Intinya ada kata khusus dari kata-kata umum tersebut. Nah, tadi kita sudah membuat teks laporan sederhana mengenai kelelawar, dan kelelawar masuk pada kategori mamalia. Kemudian, ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang kedua, adanya kata tugas hubungan logis. Anak ibu, kata tugas hubungan logis di sini adalah adanya konjungsi yang kita masukkan atau kata penghubung di dalam teks laporannya. Nah, contohnya terdapat kata ketika, maka, seterusnya, oleh sebab itu, dan lain-lain. Jika kamu amati teks laporan kelelawar, ibu menggunakan kata tugas atau konjungsi oleh sebab itu. Tepat di paragraf ketiga, kalimat terakhir. Nah, selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang ketiga, kita menggunakan kalimat aktif. Aduh Bu, saya lupa apa itu kalimat aktif. Nah, Ibu ingatkan ya. Kalimat aktif itu kalimat yang predikatnya atau kata kerjanya atau verbanya menggunakan imbuhan me atau ber. Contoh, di dalam teks kelelawar tadi ada penggalan kalimat. Kelelawar dapat mendengar. Fokus pada kata mendengar. Mendengar itu termasuk kata yang sudah mendapatkan proses afiksasi, mendapatkan prefiks atau awalan me. Kata dasarnya adalah dengar, menjadi mendengar, mendapatkan imbuhan me. Nah, di sini kalimat kelelawar dapat mendengar sudah masuk pada kategori kalimat aktif. Ya, kemudian ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang keempat, adanya kata benda. Kita menggunakan kata benda di dalam teks tersebut. Nah, anak ibu secara tidak langsung ini sangat pasti sudah berkaitan dengan aspek umum tadi. Jadi kamu pasti sudah memasukkan kata benda di dalamnya, karena yang kamu lakukan percobaan itu pastinya adalah kata benda. Nah, aduh Bu, saya masih belum paham gimana perbedaan kata benda nomina, kata sifat adjektiva, kata kerja verba. Nah, kita fokus pada kata benda atau nomina. Ciri-cirinya, anak ibu, kata benda itu sampai kapanpun tidak akan bisa kamu sisipi dengan kata tidak. Itu dia ya, jadi tidak kelelawar itu tidak bisa, itu tidak efektif. Kemudian, ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang terakhir itu adalah kita menggunakan istilah teknis di dalamnya. Apa itu? Istilah teknis ini adalah istilah yang digunakan di bidang ilmu pengetahuan. Kebetulan di dalam teks kelelawar tadi kita sudah membuat istilah teknis seperti terdapat kata mamalia, kemudian terdapat kata nokturnal, kemudian terdapat kata pupil, dan seterusnya. Dengan kata lain, istilah teknis ini merupakan istilah yang mengarah pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Begitu. Pastikan saat ini kalian sudah mencatat dengan jelas penjelasan yang sudah Ibu paparkan tadi. Nah, sekarang silakan kamu lakukan percobaan membuat pelangi di rumah masing-masing.
Fotolah pelangi yang kamu hasilkan bersama dirimu dan kirimkan di ruang tugas beserta catatan kelas hari ini. Ingat ya nak, di atas catatan harus ada nama kamu. Tulisan harus bisa ibu baca dan rapi pastinya. Jika tidak, maka saya akan suruh kamu mengulang kembali. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat. Dadah, bye-bye. If I say the songs for you when you're down and better, shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde.